Jangan-jangan kamu sedang mengalami hal ini. Semua kita memikul atau membawa janji Tuhan. Dan saya percaya setiap orang Kristen punya rema atau punya janji di mana Tuhan akan bekerja di dalamnya. Nah, ketika kita membawa janji itu, teman-teman, janji itu masih dalam penantian atau menunggu untuk direalisasikan. Menunggu untuk janji itu digenapi dalam kehidupan kita dalam berbagai aspek. Nah, apalagi di dalam hal berdoa. Nah, teman-teman, hal inilah yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka menghadapi Goliat. Apa yang Goliat maukan daripada perkataannya ketika dia berkata, "Mana orang-orang kuat? Mana pahlawan-pahlawan kalian? Hadapin aku." Nah, pertanyaannya bahwa Goliat berkali-kali berdiri di hadapan barisan mereka dan ternyata tujuannya adalah membuat tawar hati. Nah, begitu juga dengan kisah daripada Yosua dan Kaleb ketika mereka menghadapi bangsa Enak di mana Tuhan menyuruh mereka mengintai. Nah, apa yang mereka lihat adalah hal-hal yang mustahil gitu kan. Nah, kenapa itu diizinkan Tuhan dan apa maksudnya? Nah, ternyata hati kita, teman-teman, menentukan apa yang akan kita dapatkan. Kalau kita udah tawar hati melihat kehidupan ini, tawar hati dengan kondisi kita, tawar hati dengan sekeliling kita, tawar hati dengan pasangan, tawar hati dengan hubungan, tawar hati dengan anak-anak, tawar hati dengan pelayanan, apalagi tawar hati sama Tuhan, maka disitulah sebenarnya awal daripada kejatuhan, bahkan kejauhan hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka dikatakan di sana, kecillah kekuatanmu. Makanya dikatakan Yosua itu sama Kaleb lain semangatnya, lain rohnya, ya kan teman-teman? Nah, ternyata teman-teman, sebelum kita bisa menerima janji itu atau sebelum kita mendapatkan mungkin jawaban doa, kita diperlukan, Tuhan itu memerlukan melihat semangat kita loh. Kamu masih semangat nggak? Nah, kenapa orang itu kan ketika mereka mula-mula fire, semangat, tapi berhubung dengan perjalanan waktu mereka mulai bosan. Nah, disitulah ujiannya teman-teman. Apakah hari ini kamu masih semangat? Ayo coba dicek kembali. Jangan-jangan kamu udah gak semangat untuk berdoa, gak semangat untuk memperbaiki hubungan, udah gak semangat, udah kehilangan pengharapan. Dan ketika kamu udah tawar hati, maka kecil banget loh kekuatanmu. Kamu gak akan mampu menghadapi semuanya. Kamu akan menjadi orang yang menjauhi Tuhan. Kamu akan memilih jalan yang salah. Kamu akan tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Dan ternyata hati yang tawar ini menjadi punca atau menjadi sumber segala hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, termasuk emosional, termasuk mental health, termasuk sikap kita, emosional kita, dan termasuk banyak hal di dalamnya. Teman-teman, hari ini yuk kita mencoba untuk looking inside, lihat ke dalam dirimu. Apakah kamu sedang tawar hati? Kalau ini FYP di tempat kamu, jangan-jangan Tuhan sedang mengingatkanmu bahwa kamu sedang tawar hati. Sesungguhnya janji itu akan datang, sesungguhnya pertolongan itu akan datang. Tetapi adakah kamu masih dalam posisi semangat atau kamu justru tawar hati? Sikapmu hari ini menentukan apa yang akan kamu terima di masa akan datang. Sekali lagi, semangat buat kamu. Ya, kamu akhirnya dengar firman Tuhan. Semangat buat kamu karena Tuhan mengasihimu dengan kasih yang abadi. God bless you.